Itu yang hutang apa yang apa? Apa yang menghutangi? Dua-duanya. Misalnya dua kasus. Harus dijelasin nih. Yang lari karena Tapi biasanya ini biasanya yang enak nih. Kadang kawan-kawan kita yang riba itu aku sering ngomong ya udah kalau gitu aku pinjam uang lah 100 juta aku butuh ini, tapi kenyataannya juga nggak bisa kok ngasih kan. Solusinya hanya sekedar dia ngasih omongan tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedulur pada suka kita langit lagi. Kali ini tetap ngobrol di akhir tahun, tapi mungkin persoalan yang dihadapi oleh terutama tak hadap ini Pak D. Jadi ini akhir tahun ini kok tahunnya udah habis kok cicilannya masih panjang, ini piye gitu Pak D. Curhat hati. Tapi kita Pak D kenal orang gitu. Kenal orang gitu. Kenal. Waduh, ini masalah kita bersama nih. Jadi apa ya, kita tuh kan ya masalah inilah, masalah utang piutang kita sejauh mana bisa diperbolehkan, terus cara menghadapinya supaya Masalah utang. Kayak gitu. Sambil ngobrol-ngobrol lah, nanti teman-teman mau ada studi kasus, mau bertanya, mau curhat segala macamnya, kita selesaikan. Ya. Monggo Pak Dedi. Giliranku ya berarti ya. Giliran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahas masalah hutang, masalah utang lagi. dua kali masalah utang lagi. Ada masalah utang lagi. Iya, iya kan? Masalah utang kan ini kan malam ini. Selesai belum tentu. Top up lagi. Bolak-balik tentunya kasus kawan kita pun ada juga, si A, si B, kita pasti tahu semua lah. Di dalam rumah tangga pun ya ketika ada masalah, di dalam ini rumah tangga dulu ya, tidur pun juga nggak bisa kan, nggak nyenyak, makan pun nggak nikmat, mikirin terus itu. Dalam keluarga, ketika dalam keluarga istri kita curiga kita ada perempuan lain. Ya, karena kesedot terus. Ya. Ini masalahnya dulu. Hutangnya nanti. Ya. Kita hati-hati katanya. Bentar dulu. Yang pastinya cekcok dalam rumah tangga itu ada. Ya. Dan akhirnya pasti timbullah yang namanya omongan ditalak atau dicerai. Apakah perceraian itu nanti setelah cerai nggak ada masalah? Juga tentu pasti ada masalah. Anak kita ketika ikut mamanya pun nantinya akan dapat suami apa namanya? Tiri. Atau bapak sambung. Ketika ikut bapaknya nantinya pun ya anaknya dapat ibu sambung atau ibu tiri. Ujung-ujungnya nanti yang ngasuh siapa? Neneknya. Anak kita lah. Ketika diasuh nenek kita, tahu sendiri nenek kakek kita itu pasti sayangnya lebih dari orang tua kita kan. Dikasih minta sepeda, dikasih sepeda. Dikasih sepeda aja jalannya udah nyampe ke Bunggur atau ke Batu Besar. Minta motor, dikasih motor, jalannya mainnya terus sampai kemana? Yang pastinya masalah itu pasti nanti bertambah. Dan itu kawan kita pun ada. Dan alhamdulillah nggak jadi cerai di jalan itu. Yang kedua, hutang. Nah ini hutangnya ini. Hutang itu yang pastinya kita harus tanggung jawab dan kita harus selesaikan seketika itu. Diselesaikanlah masalahnya itu. Entah itu jatuh tempo selesai, kita pun harus berani menyelesaikan hari itu juga, jatuh tempo itu. Ketika ada ya kita bayar, tapi ketika tidak ada ya kita ngomong belum ada. Harus berani untuk menyelesaikan hari itu juga.
Jikalau nanti ditanya di pengadilan, saya sanggup untuk membayar itu. Entah itu sebulannya itu 1,5 juta ataupun 2 juta, yang pastinya kami punya niatan untuk membayar hutang kami. Jangan sampai masalah perdata nanti balik ke masalah pidana. Itu malah lebih gawat, nanti pasti masuknya itu pasti penggelapan. Ketika kita di dalam itu udah bilang sanggup, walaupun nantinya belum ada, kita ya bilang aja belum ada. Suruh tanda tangan ya tanda tangan aja, nggak masalah. Pokoknya diselesaikan. Jangan nyampe kita lari dari kenyataan itu. Nanti pasti timbul masalah lagi, lebih gede lagi. Begitu. Kalau eranya di zaman dulu itu sudah ada ya, sejak zaman Nabi itu utang itu sudah ada. Sudah ada. Kalau Perbedaan dulu dengan kan sekarang, gini. ya? Dulu itu kan hutangnya zaman Nabi itu kan pakai uangnya uang dirham. Dirham. Iya kan? Dirham itu adalah terbuat dari emas. Nah, mau Oke. kamu hutang 10 dirham, 5 tahun kemudian kamu bayar juga 10 10 dirham. Ya, Dan itu nilainya pun sama karena emas. ya. Paham kan? Ya. Kalau sekarang kan ada yang namanya Nah. kertas. Oh ya. Duit kertas itu kalau bahasa kerennya apa, bisa naik turun tuh lah, Pan. Fluktuatif lah. Ya. Iya kan? Falasnya betul. Ketika di dalam bank itu kok ada bunga sebulan 0,8% ataupun 9%, itu masih wajar. Yang enggak wajar itu ketika satu harinya itu bunganya 1%. Itu nekik betul itu. Nah, kalau kayak gini ya kita harus, kalau emang mau pinjam ya di bank pemerintahan. Ketika di bank pemerintahan, taruhlah BRI 0,9% sebulannya. Nah, uang 0,9% itu pastinya nanti jikalau masuk ke negara akan dibangun jembatan, jalan, entah apapun itu, yang pastinya yang menikmati kita juga. Itu enggak masalah, jangan kok buru-buru kita langsung mengharamkan uang bank. Iya, kan lah sampai misalnya ke bank riba segala macamnya itu Nah iya, ya kayak begitu. Sangkutan dengan riba. Nah, sangkutan dengan riba. Tapi kalau kita mikirnya orang di bank itu pun ya membutuhkan listrik, karyawan itu pun ada, karyawan itu bulannya itu juga harus dibayar. Ya enggak masalah, toh bunganya enggak nyampe 1%. Enggak masalah. Nah, berarti kan kewajiban kita yang berutang itu kan mesti bayar. Pasti harus bayar. Kalau dilalah ya apa ya bahasa saya. Kalau ternyata Nah, orangnya itu dicari nggak ada, Melarikan diri. ya kita nggak putus kontak, terus entah kemana. Padahal kita tahu maksudnya kan, ini yang dicari itu yang hutang apa yang apa? Apa yang menghutangi? dua-duanya. Misalnya dua kasus. Tapi harus dijelasin nih. Yang lari karena Tapi biasanya ini bahasanya yang enak nih. Yang hutang. Ini kak tahu ya, masalahnya ada bahasa lari. Yang lari itu yang hutang atau yang hutang ini nih? Ya, ada juga gini. Kalau yang utang itu lari, itu perlakuannya gimana? Terus nanti kalau misalnya ada juga nih, misalnya aku pinjem utang ke temen. Nah, kok temennya itu hilang kontak. Gitu. Tapi ya itu padahal secara personal aku tanggung jawabku kan, harus membayar kan gitu. Ketika kita itu hutang dari awal tadi saya udah ngomong loh ya, harus diselesaikan. Seketika itu jatuh temponya, nggak boleh lari kemana-mana. Lari itu akan nambah masalah lagi. Oh ya. Nggak mungkin nggak. Tapi ketika yang hutangin lari, kayaknya nggak ada lah. bukan lari, bahasanya bukan lari. Ini lari nggak? Kontak mungkin ya kan. Ganti nomor HP. Langsung kontak. Tapi yang terjadi sekarang kan yang menang ke bawah khususnya ya. Iya. Itu kan ke bank perlu prosedur persyaratan ini itulah. Ya akhirnya kan jatuhnya ke rente kan, koperasi-koperasi itu, rentenir. Kalau rentenir usahakan janganlah. Kalau rentenir oke lah, dibilang haram oke. Karena dia itu satu harinya itu 1%. Bunganya gede ya. Tergantung bunganya. Iya, bunganya itu 1%. Nekik betul itu. Lah 1 bulan berapa?
30 loh. Tapi kalau bank negara itu insya Allah kecil semua. 1 bulannya bisa kalau BRI ya yang saya jalani nih, nggak usah lah bohong-bohong, kita nggak punya utang kan. Oh gitu. Lagi kayak ini kena. Itu 0,8 apa 0,9 lah antara itu, nggak ada 1% itu satu bulannya rata-rata. Iya. Iya kan? Iya. Ya kayak gitu. Yang pastinya kalau kita punya hutang dan itu sudah jatuh tempo, tolong diselesaikan, hadapi, jangan lari. Apapun caranya. Apapun caranya, nggak bisa bayar ya. Untuk saat ini emang nggak bisa bayar. Tapi memang ada etikat untuk bayar. Iya. Nah, kalau kita sudah ada etikat niatan baik untuk membayar, ya kan? Ya nggak mungkin lah itu pasti kasusnya pasti masih perdata, nggak dipindah ke pidana. Cuma pun jawabannya piye ki mau? Sing kalau misalnya yang ngutang itu hilang kotak lah. Yang ngutangin. Yang ngutangin hilang kotak. Sekarang yang berkewajiban itu yang ngutangin atau yang diutangin? Yang diutangin. Nah ya udah, ngapain ngurusin? Ya yang diutangin itu ya nyari lah. Nyari tahu. Lah ya susah. Lah ya susah dicari terus sampai ketemu. Gimana caranya? Sembari lah. Ah. Nyarinya sembari. Sembari ngopi. Yang wajib bayar itu yang ngutangin apa yang diutangin udah. Iya. Yang ngutangnya wajib mengingatkan. Masih punya. Siapa? Yang ngutang Sekali, 2 kali, 3 kali udah diingatin loh. Ya, terus masalah terus los. Ya udah los lah ya. Los Lah, kontak itu piye? itulah kewajibannya yang hutang harus nyari. Kalau emang kok itu enggak dapat orangnya ya ahli warisnya lah. nggak ada cara lain gitu. Loh cara lainnya gimana? Ya nggak tahu dalilnya apa. Misalnya apa? Harus alhamdulillah lunas gitu ya. Gini kan. Ketika kita pinjam 100 juta untuk usaha, taruhlah beli mobil 1 atau mobil sudah punya lah, lori taruhlah. Kita mau usaha beras, jual beli beras. Ketika kita ngirim beras, tahu-tahu di tengah jalan itu kecelakaan. Oke. Di tengah jalan, Ya. beras itu pasti kan kocar kacir. Otomatis yang hutang 100 juta itu kan harus dibayar juga. Ya. Nah, di samping itu, ini harta udah pada habis semua. Mobil dijual untuk nutupin itu pun nggak bisa. Masuklah ke pengadilan, tentunya ya kan. Ya. Nah, di pengadilan itu ngomongnya ya kayak begitu itu. Saya punya niatan untuk bayar. Jikalau kok diwajibkan sebulan itu atau 1 hari 50.000, sebulan 1,5 ya nggak apa-apa. Tanda tangan ya tanda tangan. Tahu-tahu hari hanya untuk bayar nggak ada ya emang nggak ada mau gimana ya kita pasrahkan kepada Tuhan yang pastinya kita usaha sudah. Pasang badan lah. Pokoknya selesaikan di situ Kalau lah. dialihkan gitu pada misalnya gini. Kita minjam kayak saya minjam ke teman. Dia tidak berharap uang ini kembali. Kau pakailah untuk modal usahamu. Kalau kau kalah, siap terima kalah. Nanti intinya dia tidak berharap duit ini kembali. Kalau Ya, itu malah lebih untung bagus itu. bisa dikembalikan. Nah, boleh kau bayar. Ya itu lebih bagus ya emang Nah, kayak begitu. setelah berjalan, kawan ini meninggal, dan saya berpikirnya seperti ini. Saya bayar ke siapa saya bayar? Jadi saya peruntukkan Waris. bukan ahli waris tidak ada. Ahli waris tidak ada, saudara tidak ada. Saya peruntukkan ke masjid setiap Jumat untuk berkat. Amalnya dia. Amal untuk dia. Atas nama dia gitu. Piye itu? Tapi dia non muslim. Ya nggak masalah, Boleh. nggak masalah. Adapun ada ganjarannya, pahalanya atau enggak itu kan urusan Nah, Tuhan. ya kan urusan di atas. Saya juga Ya nggak masalah. Malah lebih bagus kayak gitu. Ya karena kenapa kok aku bilang kayak gitu? Karena non muslim jika lo menyumbang ke masjid itu diperbolehkan. Oh, dibolehkan. Diperbolehkan. Non muslim nyumbang ke masjid Ah. itu diperbolehkan. Karena saya juga sebagian pernah ada yang ngomong kalau non muslim ini bersedekah itu tidak sah. Kata siapa? Mau tidak sah enggak, mau tidak sah ataupun sah itu bukan urusan kita. Terima nggak diterima itu bukan urusan kita. Ya kalau urusan kemanusiaan itu udah jelas. Orang agama kita aja ngajarin untuk sosial. Masa agama lain nggak? Pasti adalah sosial.
Masa kita pentingkan hewan daripada manusia? Sifat kemanusiaan kita di mana? Tuh. Orang hewan aja kita kasih makan kok. Masa ini sebagai manusia, walaupun dia non muslim, jika lo nggak bisa makan ya kita kasih makan kalau mampu untuk ngasih makan. Udah, itu aja. Pahala enggak terserah Tuhan lah. Intinya harus diselesaikan. Harus diselesaikan, nggak boleh enggak. Kalau nggak diselesaikan, lama-lama ya pasti nambah masalah baru. Tidak selesai dengan tidak terselesaikan ini berbeda nih kan. Beda. Kalau seandainya tidak terselesaikan, Tapi deal-deal politik itu kan pasti ada. Kok politik ya? Deal-deal kita berdua itu kan pasti ada. Udah gitu aja. Nah itulah ketika masuk ke ranah hukum atau di pengadilan ya itu suruh tanda tangan ya tanda tangan. Tapi ketika hari-hanya kayak emang belum bisa untuk ngasih atau membayar, ya udah ngomong aja, orang belum bisa bayar mau gimana? Jual mobil udah belum bisa nutupi, jual rumah belum bisa nutupi. Lah udah dipikir-pikir jalan masa mau ditagih kan nggak mungkin. Tuh. Ya karena kita nggak mau bayar ya karena kita mempertahankan yang kita punya. ya rata-rata seperti itu. Iya. Padahal efeknya kalau nggak bayar efeknya lebih besar. Lebih besar. Intinya takut miskin. Rata-rata seperti itu. Takut tidak ada. Terus kalau hukumnya gali lubang tutup lubang itu Ya nggak masalah. Yang penting itu prosedurnya atau sesuai anu lah SOP itulah. Jangan kok hutang apa rentenir. Janganlah rentenir jangan. Udahlah zaman dulu aja kita. Harian. Iya kan? Bang Plucet kalau Tapi kalau dipikir-pikir kan sama kan. Rentenir dengan bank itu kan sama. Cuma bunganya. ya perbedaannya apa itu? Kan bunga. Aku tadi kan ngomong bunganya kan. Hutang di bank sama hutang rentenir. Rentenir sekarang sehari 1%. Sebulan berapa? 30. Oh 30%. Kalau bank sebulan cuma 0,9. Nah batasannya riba dan tidak riba sih. Mau riba atau enggak riba, orang itu kan ngukumi riba itu kan hutang 100 juta bayarnya ya harus 100 Juta. Kalau dulu oke lah kita Iya. dirham hutang 5 dirham bayar besok 5 tahun 5 dirham karena dia emas. Oke ya. Emas itu kalau sekarang 1 gram aja 2 juta 5 tahun ke depan itu bisa 2.500.000 loh harga. Harganya ya. Sekarang gini, saya mau punya gawe, nikahin anak saya. Saya nggak punya duit, saya mau pinjam duit, kesampean lah. Pinjemin duit lah, kira-kira 20 juta. Saya nggak punya duit, saya punya sapi. Sapi inilah, jual lah, nanti untuk nikahan anak. Saya jual sekarang. Setahun, 2 tahun, 3 tahun saya belum bisa bayar. 5 tahun kemudian karena sapi yang aku jual itu cuma 20 juta, saya 5 tahun kemudian saya kasih 20 juta mau nggak kira-kira? Ya nggak bakalan mau ya kayak begitu itulah. cuma kalau kayak di kampung kan orang berhutang emas gitu. Nah, kalau emas kau hutangnya 5 gram ya besok 5 tahun kemudian yang bayarnya 5 gram. Karena kita katanya hutangnya emas itu. Paham kan? Ya, kayak orang bangunan di kampung sekarang lah, saya nyumbang bata berapa 1.000. Ya kayak gitu. Balikin ya 10 tahun kemudian aku bangun rumah ya. Gitu. Tadi betul. Ketika jatuh tempo terus barengin mana sekolah segala macam kan mesti momen, bahkan sholat pun kelingannya ditangkan gitu kan. Iya. Nah itu cara menenangkan hatinya. Kenapa kok aku dari awal nyampe ini loh ya masih tetap harus diselesaikan seketika itu. Enak kok. Lah iya, maksudnya si B sama si A yang hutang sama yang menghutangi itu harus diselesaikan, harus ketemu, jangan lari masalah. Oh. Menyelesaikan itu tidak sekedar membayar gitu. Iya, enggak harus sekedar membayar. Membayar gitu. Iya.
Sekarang sampean utang sama saya. Iya. Sampean nemui saya. Saya belum bisa bayar. Masa saya marah? Iya, iya. Lah mau diapain pun nggak bisa emang kok. Tapi kalau 3 kali kayaknya marah. Siapa? Misalnya Ditagih 3 kali. 3 kali. Ya harusnya ikhlas. Karena taruhlah saya ini nengok ini masih punya motor atau apa. Motor itu kan bisa. Ambillah motor. Bilang kan bisa. Iya, kadang-kadang kita tuh Sayang apa ya? Iya, eman sama apa yang kita Kita miliki. punya. Ya iya itu. Nah itulah namanya takut apa aku tadi. Orang masih punya Tuhan yang maha besar. Masalah sebesar apapun kalau kita mau menyelesaikan seketika itu, ya pasti ya yang lain itu ya Tuhan itu ngujinya ya diuji, tapi kan mau naik derajat kita. Pokoknya jangan lari lah kalau teman. Kalau lari itu nambah masalah baru itu. Jangan kok lari ini, aku mau nyari itu yang ngutangin saya nggak ketemu, orang dia lari kok malah orang yang ngutangin di mana? Karena aku larinya nyari duit, sekarang udah punya lah itu enggak ya. Kamu larinya udah 10 tahun, orangnya udah mati. Mereka tadi menerapkan sabar. Rupanya 10 tahun baru inget ya kan. Alibi itu. Kewajibannya ahli waris bayar ya. Misalnya kan ada yang kalau pas meninggal itu kan, itu ditanyain apakah yang punya. Kadang-kadang mungkin itu nanti yang apa ya punya kan ikhlas itu. Itu ada yang nagih kan itu. Kan bukan kok ikhlas enggak. Kan di belakangnya ada. Ketika masih ada yang belum ikhlas, tolong silakan hubungin sama ahli warisnya. Kan ada gitu. Masa ikhlas juga mungkin lah. Ngaku suruh ngomongin ya pasti aku ngomongin yang kayak gitu kok. Ahli warisnya wajib untuk menyelesaikan. Wajib untuk menyelesaikan. Tungguannya apa? Yang mereka ada cara supaya Dungone ku paling enak. Dungone. Apa yang kerasa melas? Dungone sing paling apik nek sampean sing ngutangi. ya Sampean sing ngutangi. Ketika sana itu udah nggak bisa bayar. Jual mobil udah nggak bisa nutupi, Udah, selain jual lah. rumah udah nggak bisa nutupi, mutagih gimana? Itu ikhlaskan aja udah. Mau apapun saya tagih wong dia untuk makan aja susahnya kayak begitu, Pak. Ya Allah. Yang benar. Iyalah, ya Allah, udahlah saya ikhlaskan itu ya Allah, karena orang itu udah kayak begitu. Udah gitu aja, Pak. Insya Allah dengan kayak gitu itu rezekimu akan ditambah oleh Tuhan. itu bagi yang ngutangi. Bagi yang utangi, Nah, ya. yang diutangi kayak dia ya harus berterima kasih sama kamu lah. Udah berbaik hati. Udah berbaik hati, terima kasih, ya matur suwun. Banyak kan umurnya. Karena kita kadang nggak mau menerima yang ngutangin itu, karena kita ingat bahwa rezeki yang kita dapatkan itu dengan jungkir balik, dengan kerja keras. Kalau kok kamu atau kita itu mikirin kayak gitu ya sakit hati. Tapi kalau kok rezeki kita itu pemberian dari Tuhan, pemberian loh ya, Ya, ya. pasti nggak kayak begitu. Slow aja. Kalau demi kebaikan tidak memberikan hutang ke orang, menurut kita, ini menurut kita nih, ini misalnya ada kawan mau minjam, ini kayaknya nggak lumayan sama dia nih. Daripada ribut, daripada ribut, tidak kita pinjamkan. putus silaturahmi kan itu. Kita harus lihat karakternya ya kan. Karena kita udah tahu bahwa seluk-beluknya. Iya, kita udah tahu nih. Kacau ini, orang itu. kacau ini kalau dikasih kan gitu kan. Bayar daripada nanti kita ribut, bagusnya dibayarin. Kalau kayak Utang. gitu, karena nggak sekali 2 kali kan, Ya. bahkan lebih dari 3 kali. Biasanya ya. Bilang aja, saya nggak punya. Tapi kalau untuk ngasih untuk makan keluargamu, saya masih bisa. Untuk beli beras, untuk beli telur, minyak gorengnya, saya masih bisa. Sekarang kawan ini minjamnya kan nggak ini, minumlah dulu buat bayar Sekolah. bulanan motorku bulan ini. Ya. Itu tuh. Ya, belikan Apa, itu. tak bayar, beras. Pak?
belikan beras. Kalau kok untuk makan, untuk beli susu anak, kasih aja, jangan dibilang utang. Tapi kalau kok Cicilan. 100 juta, 10 juta, nyampe juta-jutaan, bilang nggak punya nggak apa-apa. Karena kasusnya 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak iya, balik. iya, nggak Ya balik, udah, kan. bilang aja nggak punya. Nggak apa-apa, kamu bohong, dosa terserah. Nah, lebih dosa lagi utang nggak bayar, bilang gitu aja udah. Cocok. Terus nilai kemanusiaannya kita gimana? Loh, itu tadi kalau kamu ngomong kok nggak bisa makan keluarga saya belikan beras 10 kilo, telur 1 papan, minyak goreng, udah cukup itu untuk bertahan seminggu pun cukup itu. Iya. Masa seminggu kamu mau nyari kerjaan nggak dapat, itu nggak mungkin. Iya. Orang nyari kerjaan bilang seminggu nggak dapat, itu nggak mungkin. Kalau niat cari Niat kerja, cari ya. kerja, jangan niat skillku di situ harus kerja situ, itu yang nggak boleh. Aku pengen ngaitkan ini Pak D. Pak D kemarin bilang gini, kalau kita sakit misalnya, contoh ya, misalnya sakit, Tuhan aja seneng melihat kamu sakit, kan gitu Nah. ya nggak? Apa yang jadi pemberian Tuhan, kita harus menerima. Harus menerima, kasarnya begitu. Nah, itu kalau misalnya ada bahkan apa ya, itu tuh misalnya doa apakah yang pengen sembuh lah, orang Tuhan aja lagi memberi sakit kok kamu pengen sembuh, kan gitu. Lah sama seperti dengan utang ini. Nah, ketika kita berutang itu kan sama pemberian Tuhan juga. Kalau di saat itu kita diberi waktu atau diberi masa untuk berhutang. Terus kita minta supaya itu cepat lunas. Itu piye iki? Kalau kontraproduksi itu. Nah, ya, kalau kok hanya sekedar doa suruh untuk membayar hutang, makanya doa kita itu nyuruh Tuhan atau kita memohon. Kalau permohonan sama atasan kita aja pakai cara kan, Ya. ada caranya kan. Ya. Entah apalah, kita minta sumbangan aja, proposal lain itu toh di map, enggak langsung kita taruh atasan kita, pasti di bawahnya apa namanya itu, ajudannya. Ya. Taruhlah di mejanya. Dibaca atau enggak aja kita belum tahu. Mungkin bisa jadi doa kita ya kayak gini nih, baru taruh sini, belum dibaca atau belum dikabulkan. Boleh-boleh saja. Ya boleh-boleh saja lah, orang Tuhan ya suka-suka Tuhan lah. Ya kita percaya pengen cepet-cepet. Itu kan keinginan kita, kan beda dengan keinginan Tuhan. Ya. Nah, Tuhan kepengennya kayak gini, mau gimana? Mau Tuhan seneng aku kayak gini kok, ya udah. Yang penting usaha kita. Makanya bolak-balik aku ngomong usaha itu kewajiban bagi manusia hidup. Hasil kaya itu nggak wajib. Yang wajib siapa? Kalau ada pikiran misalnya kalau udah begitu, sudahlah, aku nggak usah berdoa minta utangnya cepet lunas, jalanin aja gitu piye? Ya nggak masalah. Yang penting bisa bayar. Kewajiban dijalani sama kewajiban kita sama Tuhan kita jalankan. Udah. Entah sholat itu artinya doa kok. Walaupun orang itu ngomong kayak gitu ketika sholat itu ya pastinya dia berdoa, memohon kepada Tuhan. Cuman orang itu nggak tahu artinya, makanya ngomongnya salah-salah. Kalau kok dia tahu artinya, oh udahlah, pasti terus itu udah aja. Yang penting kita kerja keras, kerja semangat lah. Semangat itu perlu untuk meraih kesuksesan di depan. Nggak ada kesuksesan itu di belakang, itu nggak ada. Itu aja. Masalah hutang ya kita selesaikan itu juga. Jangan nyampe lari dari masalah hutang. Lari dari masalah hutang yang pastinya nambah masalah baru. Karena kita lari dari itu, kenalan kita yang di luar sana pun sama aja, namanya kawan baru. Ya. Kawan baru kalau masalah di sini aja belum terselesaikan, di sana itu pasti nanti ada masalah lagi. Bisa jadi sama yang di sini. Maunya kan hidup tenang kan? Mau tenang. Nah, ada masalah kok malah lari.
Kalau kepengen nggak ada masalah ya mati. Mati tak belum tentu di kuburan itu nggak ada masalah. Masalahnya kita belum menjalani. Hutang kan itu bukan tidak dilarang. Tidak. Dilarang kan? Enggak. Mencegah. Biar enggak Untuk tidak hutang itu lebih bagus. Kedua, dengan kondisi itu kan harus dijalankan. Iya. Terpaksalah berhutang, walaupun kebagusannya menghindari hutang. Iya. Hal-hal yang terpaksa itu dihindari dengan seperti apa? Balik lagi kan flashback ke belakang. Kalau hanya sekedar penghilang lapar itu kan murah. Nah, iya kan? Nah, ini masalahnya Iya. begini nih. ya. Kalau hanya sekedar untuk menutupi aurat itu kan murah. Keinginan kita lah yang membuat mahal. Iya kan? Rata-rata gitu kan? Sekarang aku tanya, ketika kita hutang itu keinginan atau kebutuhan? Kadang bisa kebutuhan. Minta dulu ini rata-ratanya. Keinginan. Anak sekolah misalnya, kita bayar anak sekolah pas Oke, nggak ada. sekarang Kebutuhan anak itu. sekolah. Anak sekolah, sini saya, anak sekolah TK, SD, SMP, SMA gratis apa bayar? Swasta bayar. Swasta Ntar bayar, dulu ya, ya. sini swasta. Swasta anak kita sekolah di swasta itu keinginan apa kebutuhan? Kepepetnya masuk swasta. Nah, itu adalah keinginan orang tua. Umur belum ada, kepengen ntar. Umur belum ada, Daripada nembak ya. orang tua kepengen anaknya cepat sekolah. Sekolah di Itu sini, anu kok kelasnya kurang. Loh, enggak, karena Sekolah negeri kurang. Iya. Sekolah negeri kurang. ini menang sendiri. Kalau kawakan kayak gini menang sendiri. Ini kondisi real, Pak. Enggak, Kondisi enggak. real ini. Sekarang Sekolah negeri kurang. Iya betul. Kurang. anak wajib sekolah umur berapa? 7 tahun. 7 tahun. Anak kita 5 tahun itu masih pengen loh nyekolahin. Baru 5 tahun enak-enaknya main, kepengen disekolahin. Antara lain. Antara lain itu nggak bisa lah. Ketika anak sudah umur 7 tahun lebih 2 bulan, itu pasti diterima kok. Di tempat lokalnya nggak ada. Bukan Jauh. ada. Wes tahu ada, nggak mungkin nggak ada. Wes tahu. Kebutuhannya begitu ya. Jika lo kok 7 tahun 2 bulan kok nggak diterima di sekolah negeri, boleh protes kok. Kelasnya rawon. Enggak, wes boleh protes. Ada. Ada cuman Wes. ada uang meja Ora ono, wes tau. baru bisa masuk. Ora ono. Iku pasti ora ada uang meja itu pasti 7 tahun ke bawah, enggak mungkin enggak. Wes. Dia daripada jauh, akhirnya dia yang dekat. Karena Iki jauh dia butuh bensin. Oh, nah, rata-rata itu orang tua itu mau bebas. Enggak mau ngurusin anak. Karena keinginan orang tua rata-rata ini loh, rata-rata. Ini spesial emergency. Rata-rata. Enggak, udah. Pokoknya itu keinginan orang tua. Karena aku ngalami, enggak usah marahin anak-anak. Ini yang ngalami juga ngalamin emergency. juga. Ada ngalamin begitu. Ya ya, Sampai misalnya bayar nggak mampu nggak punya duit, satu-satunya bayar kebutuhan sekolah kan kebutuhan itu. Nah, kalau masuk rumah sakit, nah ya. masuk rumah sakit, Nah, harus utang Harus bayar. kebutuhan itu. bayar nih, harus bayar. Nggak punya BPJS Uang, misalnya. berutang. Ya berutang ya nggak masalah. Nah, dari awal tuh aku udah ngomong. Kalau emang nggak ada itu ya emang hutang. Hutang ya wajib bayar. Ketika nggak bisa bayar jatuh temponya ya kita harus hadapi. Udah itu aja lah. Ngomong gimana caranya. Yang bisa nilai kan nanti ada yang Tapi kalau namanya. yang tadi jadi kalau terpaksa itu bukan pencegahan, takdir. Ya kan? Ya, kita menghindari. Iya kan menghindari. Tapi terpaksa, Ya, terpaksa. harus sakit, harus Takdir. hutang. Berarti kan nggak bisa dihindari kan, nggak bisa dicegah kan. Berarti kan ya takdir. Aslinya orang hidup kan. Jikalau nuruti kebutuhan Murah. nggak ada kekurangan. Jikalau menuruti kebutuhan, yang jadi kekurangan itu adalah nuruti keinginan kita. Kita inginnya kayak gini, kita inginnya kayak gini. Itu rata-rata kayak gitu. Tapi kebutuhan kita setiap harinya
Orang cuman nyangkul aja bisa kok untuk makan sekeluarga. Orang cuman kerja bangunan aja cukup, ya punya rumah, walaupun 6 kali 10. Tapi keinginan kita yang tinggi itulah yang bikin mumet kita. Tapi zaman sekarang itu nggak keinginan tinggi loh, normatif, sebatas normatif. Kebutuhan ya. Kita tidak tahu, maka hati Ya. seseorang itu kita tidak Ya. tahu. Maksudnya Hanya sekedar untuk kalau menebak-nebak itu. ini kan identik dengan nafsu tinggi lah, Hmm. identik lah. Tapi untuk normatifnya itu kan pasti ada optimis lah. Bahasanya tuh Ya kalau optimis wajib lah orang hidup Ya. normal. bukan keinginan yang berlebihan, tapi optimis perlakuan layak normatif sebatas Ya. normatif lah. Kalau kita bilang sebatas kebutuhan ya masuk akal sih, murah banget ya. Tapi normatifnya kan tetap ada lah. Ya, seharusnya misalnya kebutuhannya belum, taruhlah motor misalnya ya kan. Normalnya kan rata-rata ada kan gitu kan. Punya kan gitu segala macamnya. Harus dengan Jadi jatuhnya sepeda. heeh. Jangan motor dulu, sepeda Oh, dulu. sepeda dulu. Wah, ya udah jauh nanti ya jalan kaki. Udah kaki. Yang penting dulu, yang penting orang hidup itu yang penting dulu. Kebutuhan dalam rumah tangga itu mana yang perlu didahulukan. Jangan kok yang nggak penting itu didahulukan. Nanti mumet. kebutuhan manusia ya, Iya, bukan betulnya. kebutuhan pribadi, karena kebutuhan pribadi ini kan beda-beda gitu. Beda-beda. Keinginan. Keinginan. Kalau Keinginan kebutuhan pribadi itu udah jatuhnya keinginan. Yang berlebihan nafsunya Nafsu. nambah. Itulah kalau untuk makan sekedar penghilang lapar itu kan sangat murah. Tahu tempe aja udah kenyang, hilang lapar lahnya. Martabak Jalaka ya. Martabak ya tahu Jalaka pun ya datang juga kan. Nah tapi keinginan kita sate kambing ya jadi ya mumet sendiri. Kalau bahasa orang pesantren kayak gitu. Sekali kita dapat kiriman zaman aku dulu 50.000 2 hari itu udah habis. 28 harinya makan dari mana? Duit gak megang. 2 hari itu udah habis itu. Lah 28 harinya makan dari mana? Toh itu hidupnya sekarang. Ya kayak begitu itulah. Karena menerima. Hari-hari kita loh kan. Itu toh kalau mau sholat subuh pakai kunut ya kan. Kita selalu itu ngomong. Kita semua itu harus menerima apa yang ditentukan Tuhan. Itu hari-hari itu. Masa kita selalu ngomong kayak gitu nggak mau nerima. Kita ngomong sendiri, tahu-tahu Tuhan ngasih kayak gini kita nolak. Kan nggak boleh. Hari-hari kita selalu ngomong Robbana lakal hamdu. Selalulah kami itu bersyukur kepadamu. Alhamdulillah. Tapi kenyataannya enggak. Hari-hari ngomong kayak gitu. Itu yang dipegang omongannya atau apanya kan gitu. Orang ngerti artinya itu. Lah iya makanya itu yang dari awal itu. Karena kita nggak tahu artinya. Kalau kita tahu artinya, wah enak kali. Mau ngomong itu ya alamak. Nahan dulu, nahan. Ya tetap kekeh aku nek diajak ngomong bantah-bantah tetap kekeh karena ada omongan itu, iya. Karena kan balik lagi ke ilmu. Balik lagi ke ilmu memang. Ilmu itu penting. Iya enggak? Enggak usah kita aneh-aneh lagi. Bayar sekolah, bayarin. Yang pastinya bayar negeri maupun swasta itu kuliah. Kalau kok kuliah itu untuk negeri swasta bayar, SD, SMP, SMA itu kalau mau nyelengin bayar untuk kuliah itu bisa. Nyelengi bahasa Indonesia. Nabung. Nah, nabung itu bisa. Ditabungin sendiri tak nggih. Kesenengannya awake dhewe apa kebutuhan aku teko. Kesenengannya awake dhewe apa kebutuhan awake dhewe. Iya, iya. Berarti mengendalikan kebutuhan dulu ya, mengendalikan keinginan ya. Prioritas pada kebutuhan. Ya, prioritas kebutuhan. Supaya
itu kan yang belum, ya sebenarnya yang terlanjur pun cara untuk menyelesaikannya begitu ya. Iya, Artinya fokus pada kebutuhan kebutuhannya kita. itu disisihkan untuk menyelesaikan. Ini ada tetangga saya ini mau beli motor, dia mau kredit takut riba. Nah, Ada kawannya, nah, dia udah kenal karakternya lah ini yang Ya. mau beli motor. Ya udah kasih pakai duit saya aja, cash, nanti bayarnya terus semampunya, kan itu lebih bagus itu. Iya, lalu bagus. Kalau gitu saya mau beli motor pinjam mamanya kayak gitu, kan udah tahu karakter saya. Biar Bisa nggak? Bisa nggak? biar nggak kena riba ya. Iya, kan ada duitnya. Yang Boleh. enggak, Boleh. enggak, ini ngomongnya salah. Saya itu dari dulu nggak pernah ngomong riba loh. Lah kenapa ini pinjamnya ke saya? Ah, orang itu. Dari dulu aku tuh nggak pernah loh ngomong riba loh. Kok malah pinjamnya ke saya? Kayaknya harusnya ngomong sama tetanggamu itu. ngomongnya begini, ngomong gini, kan hidup itu berkeadilan sosial. Malah gitu. Oh, malah ngomongnya ke saya. Gimana Yai kalau keadilan sosialnya ke saya saja kan? Kalau itu kan ukuran kemampuan. Karena udah lihat karakternya kan. Bukan masalah karakter. Walaupun tahu karakternya, kalau nggak mampu untuk minjamin uang 20 juta mau maling. Coba. Kan nggak mungkin. Kayaknya orang kadang kawan-kawan kita yang riba itu, aku sering ngomong, ya udah kalau gitu aku pinjami uang lah 100 juta. Aku butuh ini. Tapi kenyataannya juga nggak bisa kok ngasih kan. Ngasih Solusinya hanya Solusi. sekedar dia ngasih omongan tok. Tapi kenyataannya aku minta pinjam kayak gitu nggak bisa. Ya yang penting kita kalau mau hutang ya usahakan di bank negara. Jikalau emang itu kok duitnya lebih ke uang negara, kan ya jadi jalan, jadi Untuk kita jembatan, juga kembali menikmati, kita juga yang nikmati, orang lain pun bisa menikmati. Jangan kok mengharamkan sesuatu yang belum tentu haram, tapi ketika kita jelaskan, taruhlah rokok haram, nggak boleh, tapi pajak negara terbesar nomor 1 adalah dari pajak rokok. Pajak rokok, kalau kita mengharamkan rokok, otomatis Semua APBN Ya. tercampur barang haram, yaitu pajak rokok. Jikalau barang haram itu tercampur barang halal, jadi haram. APBN kalau dijadiin jembatan atau jalan layang yang kayak simpang jam, itu berarti jalannya haram. Orang yang mengharamkan rokok berarti haram lewat itu, kan gitu. Tapi dia nggak mau kalau dijelasin kayak gitu. berarti hutang itu boleh. Boleh, Yang penting diselesaikan. sepenting diselesaikan. Tinggal harus selesaikan satu tempo. Dan ada yang diutangi. Dan Ada yang mau pasti. ngutangin. Ada yang mau ngutangi. Mau utang. Masih dipercaya. Nah sekarang siapa yang percaya? Aku utang kamu 100 juta. Percaya nggak? Ya percaya aku udah punya duit juga sih. Lah, gampangnya mah kamu punya duit lah 1 M. Saya utang 100 juta. Ini BPKB. Percaya? Nggak percaya. Yang percaya itu cuma orang bank. Nggak ada. Ya. Nah orang ngutangin nggak bisa, ngaram-ngaramin apa nggak, kurang ajar. Nah, sekarang gini, misalnya nih, kalau bank Hah? itu kan tadi kan ada bunga berapa persen lah? 0,9. 0,9%, Iya. ya kan? Personal misalnya, ya kan? Ini personal. 0,9%. Nah, 0,9%. Ya nggak masalah. Itu Tergantung angka. iya, misalnya aku pinjam, yaudah nanti tapi kasih aku kelebihan 0,9%. Itu Iya, personal ini. nggak masalah. Itu Silahkan. per hari ya. Per bulan itu. Iya, per bulan sama. 0,9% per bulan. Per bulan. Iya, sama Sama. kayak boleh berarti. Ya, Nggak masalah, silakan. Bukan dianggap rentenir. Bukan benar. Nggak ada. Rentenir itu malah ngeri. Kita hutang 500, itu kita nerimanya nggak 500 loh. Iya. 450 entah berapa. Iya kan? Nah, seharinya itu ngasihnya berapa itulah, entah 20 entah berapa. Kan intinya utang itu si hutang nggak keberatan, yang punya Ya, pun ya. nggak diberatkan. Itu nggak apa-apa. Pada
Ikhlasnya. Jangan kok ngomong zaman Nabi nggak ada kayak gitu. Zaman Nabi itu uangnya dirham. Dan dirham itu adalah terbuat dari emas. Mau nyampe kapanpun emas itu ya pasti naik-naik terus. Dan pasti ada kelebihan Nah, juga nilainya. kelebihan. Nilainya kan ada kelebihan di situ. nilai Kalau- nilai dirhamnya yang Nah. banyak ini. Iya. Kamu utang 10 dirham mau 5 tahun ya balik 10 dirham. Nggak ada tambah, nggak ada kurang. Karena itu emas. Nah sekarang Ya kertas. kertas. Nah, kayak gitu itulah. Nah, saya contohkan kalau bilang ke orang itu riba, saya itu mau nikahin anak, saya mau butuh uang 20 juta, pinjam sama abang ini, nggak punya duit, punyanya sapi, dijual waktu itu taruhlah 25 juta, 5 tahun barunya bayar nih, kemarin saya jual itu 25 juta, nggak mau kok, Ya, saya kan sapi. sapi, harus beliin sapi lah. Apakah seharga 25 juta? Ya enggak, orang timbangannya kemarin 300 kilo kok. Nah, Itu kalau 5 tahun sudah punya anak Iya. nanti sapinya. lah ya gampangnya, ya enggak lah, ya itulah ya. Yang di situ lah riba jatuhnya. Kalau Oh, itu gimana? Kalau hitungannya itu gitu. riba lah. Oh, gitu. Iya. Anak jadi itu. Yang pastinya kalau di jalan lintas kan seperti itu. Itu Kita orang-orang ayam, orang angel. ayam Angel. itu hitungnya sampai anak-anak itu. lah barang yang enggak boleh jadi boleh itu ya kayak begitu tuh. Jadi tidak boleh itu yang kayak tadi ya mengadakan itu ya. Misalnya sapi, Mengadakan. balikin sapi kan itu kan. Orang hutang tapi lupa nah, orangnya yang diutangi dicari nggak ada, orang kamu lari kan. Ya aslinya ya kamu itu dicari yang utangin itu. Enggak lah kok cuman ganti nomor. Cuman ngumpet. Ganti nomor. Nomor sama pindah rumah. Karena itu udah saya alami. Saya itu pernah ngambil motor Supra X tahun 2004. Setengah tahun itu nggak saya bayar emang. Plat nomor itu saya ganti. Orang itu nggak bisa. Dan saya pindah rumah. Nah, sekali ketemu 2 juta, ya aku bayar emang. Selesaikan. Nanti urusin di kantor ya Pak ya, BPKB-nya sekalian ambil. Ya, saya lunasi itu. Orang udah ketahuan. Itu yang saya selesai udah. Berarti tiap kolektor itu kalau salah juga ya. Iya. Kalau berapa kali nunggak terus motornya diambil, nggak salah juga berarti. Ya nggak salah karena dia udah tanda tangan. Iya. Caranya yang salah. Ya. Dia udah tanda tangan juga kan. Nasabah itu kan tanda tangan semua udah. Cuman salahnya nasabah itu nggak mau baca yang ditanda tangan ini tuh. Nah, suruh baca nggak mau kok banyak kali. Sengaja dibikin banyak biar nggak baca kok. Iya, mungkin rata-rata kan Tanda tangan seperti itu aja. kan. Nah, kesalahan kita kadang itu menyalahkan orang lain. Iya. Padahal kita itu yang salah. Oh no. Tapi memang iya sengaja loh. Dari di kontrak itu kan sengaja itu. Bahasanya diputar-putar dan diperbanyak kata-katanya. Dan atau aja udah Iya. beda pengaruhnya ya kan. Nah. Kita malas jadi bacanya. Ya udahlah tanda tangan gitu kan. Ya, biar dimudahkan dalam bayar. Apa anunya? Kiat-kiatnya. Kiatnya. Kiatnya ya Usaha. usaha itu perlu. Usaha. Ibadahnya bagaimana? Ibadahnya ya harus kita jalankan yang disuruh sama Tuhan. Itu aja. Oh, bagaimana lagi kita ibadah terus, normalnya manusia lah, ya kan, normalnya manusia. Toh kayak gitu masih dicukupi Tuhan walaupun ibadah terus. Ini normalnya manusia lah, kapan bisa? Kayak kan gitu. Tapi usaha itu kewajiban kita yang masih hidup, ya udahlah kita jalani. Adapun kaya itu nggak wajib, ya udah cari ilmu kewajiban bagi kita, ya udah kita jalani. Tapi pinter kan nggak wajib. Iya, iya. Kita kalau ada masalah cepat selesaikan. Ketika kalau kita lari dari masalah, nyampe kapanpun akan menambah masalah baru. Itu sedulur-sedulur saya suka kita ngobrol tadi soal hutang. Nanti kita akan
lain waktu kita akan ngobrolin beberapa persoalan lain tetap di Kopi Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi